Baik, perkenalkan nama saya Algonza Dewangga Arjunantyo dengan NIM 050. Kali ini saya akan menjelaskan dan praktek dengan Cisco Packet Tracer tentang subnetting. Nah, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting ini hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Dengan subnetting ini akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting ini adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, tujuan dari subnetting ini adalah untuk mengefisiensikan pengalamatan, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, lalu menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak, kemudian mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, lalu ada juga meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Nah, untuk praktiknya, langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer. Di sini kita membuat sebuah simulasi satu jaringan lokal, dua maksudnya dua jaringan lokal yang terhubung dengan switch dihubungkan dengan satu router. Jadi di situ menggunakan metode subnetting. Nah, kita di sini membuat skenario simulasinya. Sudah ada 6 PC, kemudian tambahkan switch di jaringan lokalnya. Kemudian dihubungkan oleh router. Kita menggunakan PT router. Nah, kemudian kita hubungkan antara PC, switch, dan router menggunakan kabel. Kita hubungkan semuanya menggunakan kabel. Antara switch yang satu dengan routernya juga. Nah, kemudian sudah tersambung semuanya. Di sini kita menyalakan fast Ethernet. Fast Ethernet itu interface dari switch yang di sebelah kiri dan switch di sebelah kanan dengan routernya. Jadi kita nyalakan FA1 dan FA2 di routernya. Nah, ini kita tunggu sampai warna hijau, yang warna kuningnya. Sembari menunggu, mari kita menyeting IP address dari masing-masing PC. Di sini kita setting. PC yang pertama memiliki IP 192.168.1.1. Meshnya ini karena menggunakan /26 jadi pakai 192. Kemudian dia ini punya default dia ini punya gateway ya. Jadi gateway-nya itu pakai 1.10. Kenapa 10? Karena antara 0 sampai 63. Jadi 10 itu di antara 0 dan 63. Kemudian untuk PC 2 kita setting juga IP-nya. Titik 2 di sini subnet masknya ini juga karena /26 di sini dia memakai gateway. Jadi gateway-nya sama dengan PC 1. Titik 10. Kemudian PC yang ketiga ini nggak memakai gateway, jadi dibiarin aja. IP-nya titik 1 titik 3 ya. Kalau netmesh-nya masih sama menggunakan /26. Kemudian PC 4. PC 4 ini punya gateway juga. Titik 1 titik. Nah, ini IP-nya kita memakai
65. Kenapa 65? Karena dalam pembagiannya itu di bagian yang kedua atau di grup kedua itu kan dimulai dari 64 sampai 127. 64-nya nggak kita pakai karena itu IP khusus atau IP yang mengawali sebuah jaringan. Jadi kita pakai 65 di sini. Subnet mask-nya itu sama. Kemudian gateway-nya. Nah, gateway itu kita memakai yang titik 100. Kenapa 100? Karena itu antara 64 sampai 127. Jadi 100 itu kan di antara 64 sampai 127. Jadi kita memakai yang 100. Kemudian ini juga kita setting. Nah, ini karena PC1 65 maka ini 66. Net mask-nya sama 192 karena /26. Kemudian ini nggak ada gateway-nya juga. Ini 1.67. Net mask-nya sama 192 karena dia /26. Kita cek lagi 66, 192. PC4-nya ini gateway-nya ada 65, 192. Oke, setelah itu kita setting routernya. IP address-nya yang FA0 karena menghadap interface yang sebelah kiri, jadi gateway-nya atau IP address-nya itu titik 10 karena berada di antara rentang 0 sampai 63. Ini /92 jadi pakai 192. Salah, kita belum setting FA1-nya. FA1 itu yang menghadap sebelah kanan sana yang di rentang 64 sampai 127. Jadi dia memakai IP address gateway-nya 100. Gateway itu IP address yang berada di router ya. Nah, 192 udah otomatis. Kita cek lagi. 10. Nah, udah sebenar ini. Kemudian kita karena udah selesai, kita buat skemanya, kita masuk ke simulasi. Di simulasi ini akan ada 4 simulasi. Sebelum itu kita memilih dulu di filternya, filter event list. Kita milih hanya untuk ICMP IPv4, IP versi 4-nya. Nah, udah selesai, kita setting filter event list-nya. Kita langsung saja buat simulasi. Nah, simulasi yang pertama itu dari PC1 ke PC3, mengirimkan PDU, simple PDU. Nah, dari PC1 ke PC3, karena ini di area lokal jaringan yang sama, jadinya ya bakal gampang aja langsung diteruskan, kemudian bakal kembali ke PC1. Nah, udah berhasil ini. Kita delete dulu. Kita masuk ke skenario yang kedua dari PC1 ke PC4. PC1 punya gateway dan PC4 juga punya gateway. Mari kita lihat. Nah, diteruskan ke router karena dia punya gateway-nya. Kemudian ini kita tunggu dulu ya. Ini dia gagal. Kenapa gagal? Karena ARP-nya belum dapat atau belum dikenali. Jadi kita reset dulu. Lalu kita kirim ulang. Nah, ini ARP-nya udah dapat karena tadi sebelumnya, jadi dia akan diteruskan ke PC yang keempat. Nah, PC4 udah menerima, dia kembalikan pesan bahwa dia udah menerima pesannya ke PC1. Udah, pesannya udah berhasil, sudah sukses. Lalu simulasi yang ketiga dari PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. Nah, ini diteruskan ke gateway karena PC2 punya alamat gateway. Tapi di router ini dia gagal. Kenapa gagal? Karena ARP-nya belum dikenali. Kita reset aja. Ulangi lagi. Diteruskan ke router. Dikirim ke switch kedua ini. Lalu dikirim ke PC5.
Nah, di PC5 ini dia hanya menerima, tapi dia tidak mengirimkan kembali karena dia nggak tahu gateway-nya, dia nggak ada gateway untuk dikirimkan ke router. Jadi ya dia hanya menerima. Kemudian simulasi yang terakhir dari PC3 ke PC6. Nah, ini sama-sama nggak punya gateway ya. Terus beda jaringan juga. Apa yang terjadi? Langsung saja ya gagal. Nggak tahu ini gateway-nya mau dikirim kemana. Terus ini alamat IP-nya kan nggak ada di dalam jaringan lokalnya. Jadi ya nggak tahu, pesannya tetap ada di situ aja. Jadinya gagal deh. Oke. Itu simulasi yang menggunakan ini simulation, lalu kita kembali ke real time. Kita menggunakan command prompt untuk mengirim ya. Nah, di sini kita kirim dari PC1 ke PC3. PC3 itu punya alamat. Nah, kita pakai perintah reset dulu 192.168.1.3. Nah, di sini langsung aja dikirim ke PC3 yang punya alamat IP ini karena dia satu jaringan lokal. Nah, coba kita kirim dari PC1 ke PC4. PC4 itu punya IP titik 1.65. Nah, di sini dapat dilihat dia kirim dulu ke routernya, ke IP gateway routernya, kemudian dari router langsung diteruskan ke PC4. Oke, simulasi yang kedua di sini tidak, simulasi yang ketiga dari PC2 ke PC5. PC5 itu punya IP titik 66 ya. Nah, sudah ini dikirim ke routernya, kemudian routernya itu bingung mau kirim kemana karena PC5 nggak punya alamat gateway. Dapat dilihat ya di sini akan sampai kapanpun request timeout. Jadinya gagal. Oke, simulasi yang terakhir dari PC3 ke PC6. PC6 memiliki IP 67. Nah, PC3 dan PC6 ini nggak memiliki gateway ya. Jadi langsung saja gagal karena bingung mau dikirim kemana. Karena itu kan nggak ada alamat IP-nya di jaringan lokalnya. Jadi mau kirim keluar pun nggak tahu mau harus kirim kemana. Jadinya gagal deh. Oke. Kayaknya itu aja simulasi praktek dari saya. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.